Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video pembelajaran gambar teknik menggunakan AutoCAD. Di video ini, kita akan membahas modul 2, yaitu tentang dua dimensi lanjutan. Sebelum kita mulai membahas tools satu persatu, penting bagi teman-teman untuk memahami terlebih dahulu apa itu hatch. Hatch atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan arsiran adalah teknik yang digunakan untuk memberikan efek bayangan, kesan permukaan, atau tekstur pada gambar. Teknik ini dilakukan dengan membuat garis, coretan, atau titik-titik tertentu. Fungsi hatch cukup banyak, diantaranya memberi penekanan pada bidang potongan gambar, menambahkan efek pencahayaan atau bayangan, dan menjelaskan tekstur atau material dari suatu bidang. Secara umum, hatch dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu solid hatch, gradient hatch, dan pattern hatch. Pertama, itu ada solid hatch, merupakan arsiran yang mengisi bidang dengan satu warna penuh. Jenis ini biasanya digunakan untuk menampilkan bagian potongan secara tegas dan jelas. Yang kedua, itu gradient hatch, adalah arsiran yang memiliki gradasi warna, bisa dari gelap ke terang atau dari satu warna ke warna lainnya. Jenis ini cocok untuk menunjukkan efek cahaya atau transisi suatu permukaan. Yang ketiga, itu pattern hatch atau arsiran pola, terdiri dari pola-pola tertentu yang menggambarkan jenis material, misalnya ANSI atau American National Standard Institute. Untuk ANSI itu terbagi menjadi beberapa jenis. Ada ANSI 31, ANSI 32, ANSI 33, ANSI 34, ANSI 35, ANSI 36, ANSI 37, dan ANSI 38. Setiap ANSI itu memiliki arti yang berbeda. Misalkan ANSI 31 itu menunjukkan bahwa material tersebut adalah iron, brick, atau stone masonry. Oke teman-teman, karena tadi kita sudah membahas teori mengenai hatch, sekarang kita akan beralih ke penggunaan tools yang ada di modul 2. Nah, yang pertama itu ada hatch atau arsiran. Arsiran itu ada di bagian tab home di sebelah sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada segitiga yang ke bawah. Kalau teman-teman klik, maka akan muncul pilihan selain hatch, ada gradient dan juga boundary. Nah, untuk cara menggunakan hatch itu teman-teman terlebih dahulu harus punya objek yang akan diberikan arsiran. Karena saya di sini belum punya objeknya, maka saya akan membuat objeknya terlebih dahulu. Misalkan saya akan membuat elips di sini. Setelah itu saya akan memberikan arsiran ke elips ini. Caranya teman-teman cukup klik toolsnya di sini atau bisa diketik. Nah, untuk diketik itu teman-teman hanya perlu mengetik H. Nah, di sini akan muncul pilihan hatch. Nah, setelah itu teman-teman bisa pilih bagian yang akan diberikan arsirannya. Saya pilih di bagian tengah sini. Nah, di sini hatch atau arsiran yang digunakan itu solid. Teman-teman bisa lihat di bagian sini. Nah, ini adalah jenis-jenis hatch-nya. Tadi kan kita milih solid ya. Kalau solid itu dia hatch-nya itu atau arsirannya itu hanya satu warna. Kalau teman-teman ubah ke ANSI 31 atau ANSI 32, maka dia akan berubah menjadi pattern atau pola. Teman-teman juga bisa ubah menjadi pola-pola atau bentuk yang lainnya. Caranya bisa dilihat di segitiga yang ke bawah ini. Kalau diklik, maka dia akan muncul banyak pilihan arsiran. Misalkan saya pilih ANSI 32. Nah, ANSI 32 itu menunjukkan kalau misalkan objek tersebut itu memiliki material steel atau baja. Nah, selanjutnya di sebelah sini itu ada pattern dan juga warna. Nah, kalau untuk pattern itu adalah polanya. Karena tadi kita pakai hatch pattern, maka di sini yang dipilih adalah hatch pattern. Kalau diubah lagi, nah di sini ada solid, dia akan berubah jadi satu warna. Ada gradient. Nah, kalau gradient itu gradasi. Ada juga pattern yang tadi kita gunakan. Nah, selanjutnya ada warna arsirannya. Untuk warna arsirannya itu bisa dipilih caranya. Diklik segitiga yang ke bawah ini. Nah, di sini bisa dipilih. Ada hitam, kuning, dan banyak warna lainnya. Misalkan saya pilih warna putih, maka arsirannya akan berubah menjadi warna putih. Selanjutnya ini ada hatch transparansi. Hatch transparansi itu adalah transparansi dari arsirannya. Semakin besar angkanya, maka akan semakin transparan atau semakin tidak terlihat. Di sini kan hatch transparansinya 0 nih, maka arsirannya akan terlihat jelas. Kalau misalkan saya naikin hatch transparansinya jadi 55, nah maka dia akan transparan seperti ini.
tidak sejelas yang awal tadi. Nah, di sini ada lagi, selain hash transparansi, ada hatch angle. Hatch angle itu apa? Hatch angle itu maksudnya adalah sudut dari arsirannya atau kemiringannya. Jadi kita bisa atur sudut kemiringan dari arsirannya. Misalkan saya adjust nih, saya ubah, nah maka arahnya itu bakal berubah. Nah, dia berputar tuh. Jadi kita bisa adjust atau kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, setelah selesai mengedit hatch-nya, itu teman-teman bisa dipilih di sini close hatch creation. Nah, di sini objeknya sudah di hatch atau sudah diarsir. Nah, kalau yang ini tadi hatch pattern. Nah, ada juga gradient hatch. Nah, kalau untuk yang gradient hatch itu sama aja. Di sini misalkan saya mau buat objeknya circle di sebelah sini. Nah, saya mau memberikan gradient atau gradasi ke objek circle ini. Caranya dipilih toolsnya di sini, kemudian diklik gradient atau diketik aja kayak tadi H. Nah, di sini ada pilihan hatch kan. Kemudian teman-teman pilih di sini bagian pattern, kita ubah menjadi gradient karena kita akan memberikan gradasi ke dalam objeknya. Kita pilih gradient, kemudian kita klik. Nah, setelah kita pilih area yang akan kita berikan gradasi, setelah itu kita bisa mengatur warnanya. Di sini kan warna biru dan kuning, kita bisa ubah. Misalkan jadi warna merah dan biru. Nah, seperti ini. Selain warnanya bisa diubah, polanya juga atau gradasinya itu bisa diubah di sini. Nah, ada yang linear kayak gini, ada yang silinder juga seperti tabung, ada yang square juga seperti bola, dan banyak lainnya. Di sini misalkan saya pilih yang silinder. Nah, di sini dia terlihat seperti tabung karena untuk bagian sisi-sisinya itu ada gradasinya. Nah, sama kayak tadi, untuk bagian hatch transparansi itu transparansinya dan juga angle-nya itu kemiringan dari si gradasinya. Nah, di sini dia berputar tuh. Tadinya kan dia secara vertikal kayak gini, ya kan, secara vertikal lurus. Nah, kalau misalkan kita putar, nah dia berubah jadi di atas secara horizontal. Nah, setelah sudah selesai diedit, tinggal di close hatch creation. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke tools array. Tools array ini adalah tools yang digunakan untuk memperbanyak suatu objek berdasarkan pola-pola tertentu. Bisa dilihat, tools array itu ada di bagian sini. Nah, kalau teman-teman klik ini, maka akan muncul 3 jenis array. Di antaranya ada rectangular array, flat array, dan juga polar array. Bedanya apa? Bedanya kalau rektangular itu, objek yang didistribusikannya akan membentuk kombinasi antara kolom, baris, ataupun level. Sedangkan untuk yang flat, dia akan didistribusikan berdasarkan suatu path atau jalur yang kita buat. Jalurnya itu bisa berupa line, polyline, 3D polyline, spline, helix, arc, circle, ataupun ellipse. Nah, kalau untuk polar array itu, objek yang didistribusikannya akan membentuk atau mengikuti circular pattern atau pola melingkar dari suatu circle. Nah, kita langsung aja ke penggunaan toolsnya. Di sini saya akan buat rectangle terlebih dahulu dengan panjang 15 dan lebarnya 5. Setelah itu, teman-teman bisa menggunakan toolsnya dengan cara diklik sini rectangular array atau diketik aja array, kemudian dipilih yang array rektangular. Setelah itu, kita diminta untuk memilih objeknya. Kita pilih objeknya, yaitu rectangle di sini, kemudian enter. Nah, objek yang kita pilih tadi akan otomatis ke array. Di sini, teman-teman bisa lihat ada kolom, rows, levels, asosiatif, dan banyak yang lainnya. Maksudnya apa? Kalau kolom di sini adalah jumlah kolomnya. Jumlah kolomnya itu ada 4. Nah, kolom itu adalah garis yang memanjang secara vertikal. Jadi kolom di sini tuh ini, kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Kita bisa ubah kolomnya, misalkan kolomnya kita ubah jadi 5.
kemudian enter, maka kolomnya akan bertambah menjadi 5. Nah, untuk between itu adalah jarak antar kolomnya. Cara kita tahunya adalah kolom sudut paling kiri, rectangle di kolom 1, kita hubungkan ke sudut paling kiri rectangle di kolom berikutnya, maka itu adalah jarak di antara kolom tersebut. Sedangkan untuk total adalah jarak keseluruhannya. Keseluruhannya kita hitung dari mana? Kita hitung dari sudut paling kiri rectangle di kolom pertama ke sudut paling kiri rectangle di kolom terakhir. Maka dapat kita ketahui kalau misalkan totalnya itu dari ujung kiri sini ke sini itu adalah 90. Nah, untuk rows itu adalah baris. Nah, baris itu adalah garis yang memanjang secara horizontal. Jadi, baris itu yang memanjang dari kanan ke kiri ataupun dari kanan ke kiri ataupun dari kiri ke kanan. Jadi dia mendatar, garis yang mendatar. Kita bisa lihat dari objek yang kita punya ini, kita punya 3 baris. Ini baris 1, baris 2, dan baris 3. Kita ubah barisnya, misalkan kita ubah jadi 2 aja. Kemudian enter, maka barisnya hanya akan terbentuk menjadi 2. Nah, untuk jarak antar barisnya, itu akan sama dengan totalnya. Karena apa? Karena jarak di antaranya itu dari sudut yang paling kiri sini ke sini. Ya kan? Dari yang paling atas ke paling atas baris berikutnya. Itu between-nya. Totalnya juga sama, dari sini ke sini. Makanya jumlah between dan totalnya itu sama, 7,5. Sedangkan levels itu adalah seperti ketinggian, tapi ketinggian yang dimaksud sini itu adalah lapisannya. Jadi kalau levelnya 1, jadi dia hanya ada 1 lapis dari objek yang kita punya. Misalkan levelnya saya ubah jadi 2, kemudian enter, maka akan bertambah menjadi 2 lapis. Tapi kita tidak akan bisa melihat karena apa tidak terlihat? Karena view yang kita gunakan itu top dari atas. Kalau misalkan kita ubah view-nya, kita rotate, kita bisa tahu kalau misalkan array yang kita punya itu ada 2 lapis seperti ini, ada 2 level. Nah, selanjutnya untuk between dan totalnya itu sama. Untuk between dan totalnya akan sama karena hanya ada 2 level, sama seperti rows tadi. Jadi between di sini tuh jarak antar levelnya dan totalnya itu jarak keseluruhan antara levelnya. Nah, sedangkan asosiatif ini untuk menghubungkan antar objeknya. Jadi objek array itu merupakan satu kesatuan. Kalau misalkan asosiatifnya kita matiin, maka objek ini akan masing-masing akan terpecah secara sendiri-sendiri, bukan lagi satu kesatuan. Tapi, jika misalkan teman-teman masih ingin mengedit array-nya, disarankan untuk tidak menonaktifkan asosiatifnya, karena jika asosiatif sudah dimatikan, maka akan susah untuk mengedit array kembali. Karena jika sudah dimatikan, maka itu bukan lagi array, bukan lagi satu kesatuan. Akan susah untuk mengedit atau mengubahnya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau motong objeknya atau mau menghapus objeknya, mau di-trim atau di-delete, itu teman-teman harus matiin dulu asosiatifnya. Seperti itu. Kalau misalkan sudah selesai, tinggal di close array. Selanjutnya, itu ada yang namanya path array. Nah, bedanya kalau path array ini berdasarkan jalur. Nah, jalurnya itu bisa line, polyline, 3D polyline, spline, helix, arc, circle, ataupun ellipse. Nah, di sini saya mau menggunakan jalurnya itu dengan line. Misalkan saya buat dulu line-nya di sini, jalurnya 100 panjangnya. Nah, setelah ada jalurnya, saya buat objeknya, objek yang akan melalui jalurnya menggunakan circle. Misalkan panjangnya, misalkan radiusnya 5. Kemudian enter. Nah, cara menggunakan toolsnya tinggal diklik aja path array. Atau diketik array, kemudian dipilih yang array path. Nah, setelah itu, teman-teman diminta untuk select objek. Kita pilih objeknya yang ini. Setelah itu enter. Dan dipilih kurvanya, jalur kurvanya yang garis lurus ini, line ini. Diklik. Nah, di sini sudah terbentuk. Array circle-nya sudah terarray mengikuti path karena jalurnya di sini itu cuma garis lurus. Jadi kurva yang terbentuk circle yang terbentuk itu akan mengikuti jalur ininya. Jalur kurvanya. Di sini kan kurvanya cuma lurus. Jadi circle-nya itu hanya lurus. Kalau teman-teman lihat di sini ada panah, kalau misalkan diklik, itu berfungsi untuk mengatur item spacing atau jarak antar itemnya.
Kalau misalkan saya geser ke kiri, maka itemnya akan semakin berdekatan. Nah, jaraknya itu akan semakin kecil. Sedangkan kalau saya geser makin ke kanan, semakin jauh item spacing-nya. Nah, saya tadi default-nya itu ada di sini. Sekarang mau saya geser agak lebih kiri biar dia lebih lebih jaraknya itu jarak antar circle-nya itu lebih kecil. Nah, dia akan terbentuk seperti ini. Kemudian di sini ada juga beberapa editornya. Pilihannya ada items. Item itu adalah jumlah dari objeknya. Di sini kan ada 15 nih. Nah, kalau teman-teman lihat ini tulisannya masih abu-abu, kita nggak bisa ubah karena apa? Karena jumlah objek ini tuh sudah sesuai dengan panjang kurva atau jalurnya. Nah, kita harus klik dulu biru-biru di item counts ini, baru kita bisa ubah. Tadi kan ini 15. Misalkan kita ubah ke 10. Kemudian enter. Nah, maka objeknya itu hanya akan ada 10, bukan lagi 15. Nah, between-nya pun bisa diatur. Misalkan between-nya 10, kemudian enter. Nah, maka jaraknya itu between-nya, jarak antar objeknya itu adalah 10. Untuk totalnya 90, berarti di sini. Kalau misalkan saya fullin, di sini ada 100, maka objeknya akan bertambah jadi 11. Jadi di sini tuh item spacing di sini tuh sama kayak between dan totalnya. Jadi kita bisa ngatur between-nya sama kayak item spacing-nya dan juga item count-nya ini sama kayak totalnya gitu. Jadi ini saling terhubung satu sama lain. Nah, kalau untuk rows itu adalah barisnya. Di sini kan cuma ada satu baris karena jumlahnya satu. Kalau misalkan saya ubah jadi 3, maka barisnya akan bertambah menjadi 3 baris. Nah, 1, 2, 3. Nah, untuk between-nya sama aja, jarak antar barisnya dari sini ke sini, dari sini ke sini, itu namanya between, jarak antar barisnya. Jarak antar baris per objeknya. Nah, untuk totalnya juga sama, jarak keseluruhan dari barisnya. Kalau untuk levels itu sama kayak rectangular array yang pertama, itu lapisannya seperti lapisan dari objeknya. Misalkan di sini kan 1. Kalau kita ubah jadi 3, saya ubah 3 kemudian enter, kita rotate lagi maka akan terbentuk 3 lapis circle. Nah, between dan totalnya pun sama, di sini berarti between antar levelsnya dan total dari keseluruhan levelsnya. Nah, untuk asosiatif juga sama. Jika asosiatifnya nyala atau hidup seperti ini diaktifkan warna biru, tandanya objek teman-teman itu masih merupakan array, satu kesatuan. Jadi kalau teman-teman klik salah satu objek array, maka akan ikut kepilih semuanya, akan muncul editor array-nya seperti ini. Tapi kalau array-nya dimatiin, asosiatifnya, maka objek array-nya itu sudah berubah menjadi objek yang masing-masing, jadi individual. Misalkan dimatiin di sini, kemudian close array, maka di sini akan tidak bisa diedit lagi menjadi array karena sudah menjadi suatu objek yang masing-masing, bukan lagi satu kesatuan. Nah, selanjutnya itu ada polar array. Polar array itu untuk memperbanyak suatu objek dengan didistribusikan berdasarkan pola melingkar di sekitar titik tengah yang kita pilih tadi. Tadi kan kita berdasarkan rectangular array itu mengikuti pola vertikal atau horizontal. Dia ada kolom, baris, ataupun levelnya. Kalau pad itu berdasarkan jalurnya, kalau yang terakhir polar array itu mengikuti pola melingkar. Berarti kita harus buat dulu pola melingkarnya menggunakan circle. Contohnya, saya buat pola melingkarnya dengan radius 50. Kemudian saya buat objeknya menggunakan poligon. Nah, saya buat objeknya menggunakan poligon. Sorry, kita ulang menggunakan poligon. Nah, saya buat segitiga di sini. Nah, di sini ada dua pilihan. Saya pilih yang inscribe. Oke, sorry teman-teman, ulang ya. Saya pilih poligon. Nah, sini saya pilih circle. Untuk objeknya saya pilih circle, kemudian saya taruh di sini dengan radius 4. Enter. Nah, setelah itu saya panggil toolsnya di sini. Polar array atau diketik saja array
kemudian dipilih yang ray polar. Setelah itu saya pilih objeknya, yang lingkaran kecil ini, karena circle yang kecil ini akan kita distribusikan di sekitar garis melingkar ini. Kemudian enter, kemudian saya pilih titik tengahnya, center point-nya di sini. Nah, jadi circle-nya akan mengelilingi garis melingkar dari titik tengah lingkaran yang sudah kita pilih. Nah, di sini ada asosiatif, sama kayak tadi. Ada item, ada between, ada fill, ada row, between, total, levels, between, total. Untuk keseluruhan sama aja, nggak ada yang beda. Di sini levelsnya berarti levelnya atau lapisannya. Di sini rows-nya berarti barisnya. Misalkan row-nya jadi 2, kemudian enter. Nah, dia akan bertambah 2 baris atau 4. Jadi ada 4 baris. Kalau item, di sini kan ada 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau saya ubah jadi 10, maka akan menjadi 10 item yang mengelilingi pola melingkarnya. Nah, kalau between di sini itu jarak di antara circle-nya tapi berupa sudut atau derajatnya. Nah, karena ini fill keseluruhan itu 360 derajat, karena satu lingkaran penuh itu 360 derajat, kalau saya bagi 10 item, berarti kan 36. Nah, sekarang kita buktikan kalau misalkan memang sudutnya itu antar circle-nya adalah 36. Nah, kita bikin dulu patokan dari titik tengah circle yang pertama ke circle berikutnya, dari objek pertama ke objek berikutnya, kemudian kita ukur menggunakan dim angular untuk mengetahui sudutnya. Sini kita pilih, nah ternyata sudut yang terbentuk sini adalah 36, sesuai dengan array yang tadi kita buat. Nah, selanjutnya itu ada tools yang namanya polygon. Polygon itu ada di sini, teman-teman. Nah, di bawahnya rectangle itu ada polygon. Polygon itu apa sih? Polygon itu untuk membuat objek dengan segi banyak, sesuai dengan namanya. Untuk polygon itu ada 2 jenis, ada yang inscribe dan juga circumscribe. Bedanya apa? Bedanya kita buat dulu circle sebagai patokan pembedanya. Nah, di sini saya bakal buat circle-nya ukurannya 15. Kemudian saya copy biar ada 2. Nah, setelah itu saya akan buat polygon di antara ke polygon di masing-masing circle yang sudah saya buat. Pertama, klik toolsnya polygon, atau diketik aja polygon. Setelah itu kita diminta untuk enter number of sides. Jumlah dari sisinya, jumlah sisinya. Misalkan kalau saya masukin 5 sisi, berarti akan menjadi segi 5 atau pentagon. Berarti tinggal masukin aja 5, atau masukin jumlah sisi sesuai dengan jumlah yang teman-teman butuhin. Misalkan kalau segitiga ya berarti masukin 3 aja. Kalau membuat persegi atau persegi panjang berarti masukin 4 sisi. Nah, di sini saya masukin 5 sisi, kemudian enter. Nah, kita diminta untuk menentukan titik tengah dari poligonnya. Nah, saya pilih titik tengahnya di tengah circle ini. Kemudian ada pilihan inscribe in circle atau circumscribe about circle. Bedanya apa? Kalau inscribe itu dia akan membuat poligonnya dengan menarik garis dari titik tengah menuju sudut terluar dari poligonnya. Seperti ini, inscribe. Nah, kalau teman-teman perhatikan, garis yang putus-putus itu, dia berjalan dari titik tengah ke sudut terluar. Nih, ke sudutnya, sudut dari poligonnya. Nah, kita masukin tadi ukurannya 15. Kemudian enter. Bedanya sama yang circumscribe, kalau circumscribe itu, misalkan saya buat lagi di sebelah sini, kita klik toolsnya, kemudian masukin sisinya 5, enter, kemudian pilih titik tengahnya di tengah circle, pilih yang circumscribe. Nah, kalau inscribe itu dia menarik garis dari titik tengah ke sudut terluarnya, kalau circumscribe itu dari titik tengah ke sisinya, bukan ke sudutnya. Bedanya akan terlihat di sini. Nah, garis yang ditarik itu dari titik tengah menuju sisi, bukan menuju sudutnya, tapi ke sisinya. Saya masukin lagi ukuran yang sama, 15, kemudian enter. Nah, bisa dilihat di sini, kalau misalkan yang inscribe itu, poligonnya itu terbentuk di dalam circle, ya kan? Jadi poligonnya walaupun ukurannya 15, itu ada di dalam circle. Sedangkan untuk yang circumscribe, itu poligonnya ada di luar circle-nya.
Jadi itu untuk perbedaan polygon, inscribe, dan juga circumscribe. Selanjutnya itu di bawahnya polygon ini ada tools ellipse. Tools ellipse atau sesuai namanya oval digunakan untuk membuat ellipse atau oval. Yang pertama itu ada center, terus ada axis end, dan juga ada elliptical arc. Nah, kalau untuk yang center ini gampang, tinggal di klik aja toolsnya center, atau diketik aja deh ellipse gitu. Nah, dipilih, kemudian tentuin titik tengahnya di sini misalkan. Nah, kita tinggal masukin panjang atau lebarnya. Misalkan panjangnya ke sini nih. Dari titik tengah ke sisinya, terluarnya 5. Enter. Setelah itu kita masukin deh tingginya 10. Enter. Nah, sudah terbentuk ellipse. Ini untuk yang ellipse end. Yang center. Untuk ellipse yang center. Kalau yang axis end itu saya akan buat dulu patokannya. Misalkan saya buat patokannya itu siku-siku dengan ukuran 10x10. Nah, kemudian saya buat yang ellipse menggunakan axis end. Nah, untuk yang axis end ini kita bakal menggunakan 3 titik. Misalkan titik pertama dan titik kedua itu saya tarik secara horizontal dari sini ke sini. Berarti itu akan menjadi lebarnya, lebar dari si ellipse-nya. Tapi kalau misalkan saya tarik titik pertama dan titik keduanya ke sini, secara vertikal itu akan menjadi tingginya. Kemudian titik ketiga sebagai lebarnya. Nah, kalau misalkan saya tarik titik pertama dan titik keduanya itu secara horizontal mendatar, misalkan dari sini ke sini, maka akan terbentuk lebarnya. Nah, sekarang saya tinggal menentukan tingginya aja. Nah, tingginya berapa? Teman-teman bisa tulis atau tinggal klik aja patokannya. 10 atau diketik aja 10. Enter. Nah, akan terbentuk ellipse seperti ini. Jadi untuk yang axis end itu kita tentukan dulu titik pertama dan titik kedua itu sebagai acuan utamanya. Misalkan tadi titik pertama dan titik keduanya di sini, berarti dia sebagai lebarnya. Kemudian titik ketiga itu sebagai panjangnya. Ataupun kebalikannya, bisa juga titik pertama dan titik keduanya itu sebagai tingginya. Nah, sekarang kita tentuin lebarnya. Misalkan samain aja 10. Maka akan terbentuk ellipse seperti ini. Selanjutnya, ellipse yang ketiga itu ada elliptical arc. Nah, kalau untuk elliptical arc ini kita bakal buat ellipse dengan menggunakan 5 titik. Nah, caranya itu kayak gini. Teman-teman klik toolsnya elliptical arc. Pertama, titik pertama dan titik kedua itu sama kayak seperti ellipse yang sebelumnya sebagai lebar ataupun tingginya. Kalau saya tarik secara horizontal seperti ini, maka akan menjadi tingginya. Nah, kemudian titik ketiga itu sebagai lebarnya. Misal di sini. Nah, setelah itu, ini belum selesai, ada titik ketiga. Ada titik keempat dan titik kelima. Nah, untuk titik keempat itu adalah titik di mana kita akan memulai perputarannya. Misalkan titik keempatnya saya pilih di sini. Nah, saya bisa mutar ellipse ini dari sini. Awalnya dari sini. Nah, dari titik yang saya pilih tadi, titik keempat yang saya pilih tadi, ke sembarang tempat. Nah, muter secara 360 derajat. Kalau misalkan saya mau bikinnya cuma setengah, berarti saya tinggal klik di sini atau di sini. Jadi titik kelima itu adalah titik pemberhentiannya. Kalau titik keempat itu titik mulainya di sini, berarti titik kelima itu adalah berhentinya di mana. Misalkan saya pilih titik kelimanya di sini. Nah, dia akan terbuat ellipse seperti ini. Untuk yang elliptical arc. Selanjutnya itu ada tools mirror. Nah, kalau yang mirror itu sama seperti namanya, cermin. Jadi fungsinya untuk mencerminkan suatu objek. Misalnya kita ingin membuat suatu objek yang sama, tapi posisinya itu ternyata berlawanan atau bercermin. Jadi kita tidak perlu membuat objek yang ulang, atau kita tidak perlu mengcopy atau membuat objeknya secara ulang, secara manual. Kita cukup memirrorkannya atau mencerminkannya. Misalkan di sini saya mau mencerminkan objek poligon ini tanpa si circle-nya. Tinggal diklik aja toolsnya mirror. Kemudian kita pilih dulu objeknya yang ini, poligonnya, enter. Nah, kita di sini diminta untuk memilih first point of mirror line. Jadi kita harus punya suatu garis yang dijadikan sebagai
kacanya. Misalnya kacanya di sebelah sini. Karena objek yang di mirrornya mau di sini, berarti kacanya di sini kan. Berarti kita bisa pilih sembarang tempat di sini sebagai mirror line-nya. Nah, teman-teman lihat ini garis yang putus-putus itu sebagai garis mirrornya. Sini, tinggal diklik. Maka objeknya akan termirror. Di sini ada pilihan erase source object, yes or no. Kita diminta untuk memilih apakah akan menghapus objek sumbernya atau tidak. Kalau saya pilih yes, maka objek yang sebelumnya akan terhapus, atau jika saya pilih tidak, maka objeknya akan tetap ada seperti ini. Bisa juga kita menggunakan line sebagai mirror line-nya. Nah, kita buat dulu nih, di sini line ini sebagai mirror line-nya. Misalkan saya mirror lagi yang polygon dengan circle-nya. Kemudian enter. Nah, saya pilih mirror line itu dari sini ke sini. Maka akan termirror ke arah yang berlawanan, ke arah atasnya. Dengan posisi mirror seperti ini. Tinggal klik yes atau no sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Bisa juga mirror dengan cara dipilih di objeknya langsung. Misalkan saya pilih objeknya ini, poligonnya, kemudian enter, kemudian dipilih mirrornya di sini. Nah, kita tidak perlu mirror line di luar objeknya, kita pilih aja mirror line di objeknya, di sini dan di sini. Maka akan terbentuk objek yang berlawanan seperti ini dan menyatu dengan objek sumbernya. Seperti ini. Itu untuk mirror. Selanjutnya ada align. Kalau align itu ada di sini, ada di tab ada di panel modify. Bagian bawah sini ada align. Fungsi align itu untuk mensejajarkan suatu objek. Caranya, teman-teman klik aja toolsnya align atau diketik align. Nah, setelah itu klik, kemudian pilih objeknya. Misalnya, saya mau mensejajarkan objek yang ada di sini ke sini. Caranya, pilih dulu objeknya di sini, kemudian pilih objeknya di sini, kemudian enter. Setelah itu, saya diminta untuk memilih titik pertama dari sumber objeknya. Objek sumbernya kan di sini. Kita pilih dulu titik pertamanya, misalkan yang ini, karena kita mau nyatuin bagian sisi bawah sini ke bagian sini. Jadi, saya pilih titik awalnya di sini, titik awal sumbernya di sini, dengan tujuan ke sini. Nah, untuk titik kedua sumbernya itu di bagian sini, dengan tujuan ke sini. Nah, sudah terlihat kan garis sketsanya, kemudian kita enter aja. Nah, di sini ada pilihan scale objects based on alignment points, iya atau tidak. Kalau misalkan teman-teman klik iya, maka objek yang ada di sini itu akan terscale. Dia akan berubah bentuknya, ukurannya mengikuti objek tujuannya. Kalau misalkan klik no, maka objek sumbernya akan bertahan dengan ukuran aslinya meskipun ukurannya tidak sama dengan objek tujuannya. Misalkan saya klik no, maka dia akan sejajar seperti ini dan tetap sama ukurannya, tidak ada perubahan. Beda halnya kalau misalkan saya klik yes. Misalkan di sini. Ini kan kecil. Kita arahin ke sini. Kita sejajarin ke sini. Kita pilih dulu align, kita pilih align. Nah, kita pilih objeknya, kemudian enter. Nah, kita pilih titik awalnya di sini. Ke arah sini. Kemudian titik keduanya di sini ke sini. Nah, enter. Kemudian kita pilih yes. Nah, maka ukuran si elipsnya bakal mengikuti ukuran dari si poligonnya. Selanjutnya itu ada multiple point. Multiple point itu sesuai namanya untuk membuat banyak titik-titik. Untuk multiple point itu ada di bagian panel draw. Nah, di sini ada multiple point. Caranya tinggal diklik aja multiple point. Atau diketik point. Kemudian klik. Nah, point. Nah, pilih. Sini enter, klik, bebas klik di mana aja. Nah, setelah multiple point, ada yang namanya point style. Caranya diketik p-type. Nah, p-type ini tuh untuk mengubah style atau gaya dari titik yang teman-teman gunakan.
Misalkan saya pilih titik yang kecil ini, kemudian oke, nah maka garisnya akan kecil-kecil seperti ini, tidak terlihat. Sedangkan kalau misalkan saya ubah menjadi tanda plus seperti ini, kemudian oke, maka akan berubah jadi plus seperti ini. Selanjutnya itu ada tools yang namanya break sama break at point. Nah, ada di bagian panel draw modify, di sini ada break sama break at point. Bedanya apa? Sini misalkan saya buat suatu garis dulu dengan panjang 150, kemudian saya copy jadi 2. Nah, di sini saya pakai tools yang break dulu. Break itu untuk memisahkan objek yang kita pilih berdasarkan dua titik. Misalkan saya pilih nih objeknya ini. Nah, titik awalnya di sini. Titik keduanya di sini. Maka akan terpisah seperti ini. Kalau yang break at point itu kita pilih dulu objek, kita pilih toolsnya. Sini break at point. Kita pilih objeknya. Nah, kita pilih titiknya misalkan di sini. Maka akan terbelah di sini. Seperti itu. Akan terpisah di titik yang kita pilih tadi. Di sini. Selanjutnya itu ada spline dan blind curve. Bedanya apa? Kalau spline itu ada di panel draw di sini spline. Spline itu untuk kita membuat spline atau lengkungan gitu berdasarkan fit points, berdasarkan titik-titik yang pasti. Nah, kalau misalkan di blind curve itu ada di fillet sini, diklik aja segitiga ke bawahnya. Nah, sini ada blind curve. Nah, kalau untuk blind curve itu fungsinya untuk membuat spline yang smooth di antara dua objek. Bedanya gini, misalkan saya buat titik-titik dulu di sini untuk membuat kurvanya. Nah, di sini udah terbentuk titik-titiknya untuk membuat spline. Caranya diklik aja spline atau diketik spline. Nah, setelah itu kita pilih titik-titiknya di persis di titik tengah poin yang sudah kita buat. Sini, terus di sini, di sini, sini, di sini, ataupun di sini. Nah, setelah itu enter. Nah, akan terbentuk spline yang mengikuti titik yang sudah kita buat. Nah, kalau misalkan blind curve itu ada di sini. Caranya kita akan membuat spline yang halus di antara dua objek. Kita klik dulu objek toolsnya di sini, atau diketik gitu blend curve. Ini blend. Setelah itu kita pilih objek pertamanya di sini, kemudian objek keduanya di sini. Nah, akan terbentuk suatu garis yang smooth karena ini kan garisnya lurus, jadi dia terbentuk garis lurus. Nah, kalau kita pilih di objek sini, objek yang ini ataupun terus ke sini, nah akan terbentuk spline atau kurva yang halus di sini di antara kedua objek ini menghubungkan, atau dari sini ke sini, nah ke sini ataupun ke sini bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke atasnya, bisa ke bawahnya. Nah, untuk itu bedanya antara spline dan juga blind curve. Nah, itu tadi video penjelasan mengenai pengertian hash dan jenis-jenisnya, serta penggunaan tools yang ada di modul 2, yaitu gambar 2 dimensi lanjutan. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Semoga materi yang disampaikan dapat membantu proses belajar teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar dan semoga ilmunya bermanfaat.